menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Shalom Alehem. Puji nama Tuhan, kita boleh lagi beribadah di tempat ini, walaupun jemaat sekalian ada di rumah, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa ucapan syukur kita bahwa kita boleh beribadah dengan cara apapun. Kita akan menaikkan pujian kita akan masuk dalam ucapan syukur kita. Mari kita semua katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru
Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami boleh lagi datang kepadamu Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa untuk segala kesempatan yang Tuhan boleh berikan, untuk segala kesehatan, untuk keluarga, untuk segala hal yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam fotum dan salam. Saya undang untuk semua jemaat bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Bagi Raja Surga. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Ibadah pada saat ini dari awal sampai berakhirnya didasarkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Nas pembimbing saya bacakan dari surat Petrus, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan demikian, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Shalom Aleichem, Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kita boleh sampai di minggu keempat bulan April 2020 ini.
dalam kasih dan anugerah Tuhan sehingga kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Kita akan ada beberapa informasi yang akan disampaikan dalam warta jemaat kita pada minggu pagi ini. Yang pertama, semua kegiatan pelayanan masih dihentikan untuk sementara waktu sampai pemberitahuan selanjutnya. Ibadah minggu depan, bahkan sampai akhir bulan Mei 2020, tetap akan diadakan seperti sekarang ini, di mana tidak ada ibadah minggu yang berkumpul di gereja, melainkan diadakan di rumah masing-masing. Panduan ibadah dalam bentuk rekaman video dan teks akan dikirimkan lagi kepada jemaat. Untuk materi sekolah minggu dan tunas remaja akan dikirimkan kepada orang tua masing-masing dari anak sekolah minggu dan tunas remaja, dan kami memohon bantuan dari para orang tua untuk menyampaikan kepada anak-anak kita dan juga para remaja kita materi yang telah disampaikan. Untuk persembahan ibadah minggu, pada hari ini tetap akan dilaksanakan seperti minggu-minggu sebelumnya, diadakan di tempat kita masing-masing, kemudian persembahan dimasukkan dalam amplop dengan menuliskan tanggal ibadah pada hari ini, kemudian dikumpulkan pada waktu kita bisa beribadah bersama kembali di gereja. Tapi apabila ada jemaat yang mau mentransfer persembahan, baik itu persembahan minggu maupun persembahan perpuluhan dan persembahan misi, ataupun persembahan lainnya, juga bisa ditransfer ke rekening Gereja Misi Injil Indonesia Filipi Jakarta dengan rekening yang sudah tercantum di warta jemaat. Kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita siapkan hati kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa, dengan segala ucapan syukur kami ya Tuhan, karena pimpinan, pertolongan, serta berkat-berkat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, baik pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Baik kami semua di tempat ini Tuhan maupun seluruh jemaat dimanapun berada. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh lagi diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah di minggu terakhir bulan April 2020 ini Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan dilayani oleh Bapak Gembala kami Pendeta Jeffrey Kansil MTH, dengan firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu ini, biarlah urapan Tuhan tercurah bagi hamba-Mu. Engkau berkati dengan semua persiapannya ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan memberkati semua jemaat yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saat ini kami juga mau berdoa ya Bapa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh maupun yang juga sedang dalam masa pemulihan. Kami menyerahkan hamba-Mu juga Bapak Riki Simangunsong, Bapak Osten Simangunsong, Bapak Lufi Aliambar, Bapak Zakeu Sutapea, Bapak Paul Limahelu, Bapak Harno Simanjuntak, Ibu MS Sihaan, Ibu Sri Pamardati, Ibu Yulce Palengkahu. Kami serahkan semua hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan ada bagi semua hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Kami memohon pertolongan Tuhan ya Bapa, dengan segala kasih anugerah Tuhan, biarlah Engkau limpahkan bagi mereka dengan semua kelemahan tubuh yang dialami saat ini. Baik itu tindakan medis maupun terapi-terapi yang sedang dijalani, biarlah Tuhan berkati. Bahkan juga obat-obatan yang mereka konsumsi, Tuhan berkati, sucikan, kuduskan ya Bapa. Kiranya semua itu boleh menjadi alat tangan-Mu Tuhan, untuk memberikan kesembuhan bagi semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gembala dan juga keluarga, untuk seluruh majelis, penatua, diaken, bahkan seluruh jemaat kami Tuhan. Kiranya Engkau Allah juga berikan kesehatan bagi kami semua. Berikan kami kekuatan ekstra ya Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi virus corona yang sedang melanda saat ini Tuhan. Kami memohon jamahan-Mu ya Bapa, pulihkanlah kiranya setiap orang yang saat ini mengalami sakit ya Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga mau menyerahkan hamba-hamba-Mu
di tengah-tengah jemaat kami yang saat ini mungkin dalam pergumulan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah sumber dari segala sesuatu Tuhan. Karena itu kami mau berseru bersandar hanya ke dalam pertolongan Tuhan saja. Baik itu mereka yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit, dalam masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan atau apapun itu Tuhan. Kami mau letakkan di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah memberikan jawaban, memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh seluruh jemaat. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang mengandung. Kami menyerahkan Ibu Penny Rahayu maupun juga Ibu Yohana Sianipar ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, juga bayi yang dalam kandungannya. Peliharakan mereka senantiasa dalam tangan kasih Tuhan, sehingga pada saatnya mereka harus bersalin, pertolongan Tuhan juga menyertai, sehingga baik ibu maupun bayi dalam keadaan sehat, sempurna, tidak kurang suatu apapun dengan segala baik. Saat ini kami berdoa menyerahkan juga untuk jemaat-jemaat yang bekerja sebagai tim medis di rumah sakit. Kami menyerahkan Ibu Ruslina Simangunsong, Ibu Nitamon Sirait, dan juga Saudari Trivena Polnaya ya Tuhan. Kami memohon perlindungan-Mu bagi mereka ya Bapa. Kami mohon lagi pertolongan Tuhan, sertai mereka dalam setiap pekerjaan dan tugas-tugas mereka sebagai tim medis. Berikan mereka kekuatan, semangat, dan sukacita ya Tuhan, khususnya di dalam menangani virus corona saat ini Tuhan. Dan saat ini kami juga mau bersatu hati, berdoa untuk sidang sinode yang akan diadakan pada tanggal 18 hingga 21 Agustus 2020 yang akan datang di Sintang, Kalimantan Barat. Kami menyerahkan semua panitia ya Tuhan yang sudah berjerilah, bahkan masih terus bekerja untuk mempersiapkan sidang sinode ini Tuhan. Kami menyerahkan dana dengan kebutuhan yang begitu besar Tuhan, 1,6 miliar, dan masih ada 742.500.000 kekurangan dana yang masih kami perlu persiapkan ya Tuhan. Tapi kami percaya tangan Tuhan akan terus turun untuk memberikan campur tangan, memberikan pertolongan, sehingga dana yang dibutuhkan juga akan tercukupkan pada waktunya, sehingga acara ini boleh terlaksana dalam pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk acara dan semua pembicara yang sudah ada Tuhan, dengan semua persiapan yang ada, kiranya Tuhan Allah memberkati sehingga acara boleh berlangsung dengan baik. Begitu juga untuk peserta dari seluruh Indonesia, Tuhan berkati. Dalam perjalanan mereka juga nanti ke tempat acara, Tuhan sertai, Tuhan melindungi, sehingga semua dapat berkumpul pada tanggal yang sudah ditetapkan dan acara sidang sinode GMII dapat berlangsung dalam penyertaan Tuhan dan hanya untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini Tuhan. Dengan semua kondisi yang ada ya Tuhan, kami memohon lagi pertolongan Tuhan bagi para pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami menyerahkan Presiden kami Pak Joko Widodo dan juga semua kabinet dan jajaran yang ada Tuhan. Bahkan juga untuk pemimpin-pemimpin daerah kami Tuhan. Biarlah Tuhan menolong mereka, berikan hikmat kepada mereka dalam menjalankan tugas dan amanat yang dipercayakan kepada mereka. Khususnya di tengah-tengah pandemik virus corona saat ini ya Bapak. Biarlah Tuhan berikan kekuatan ekstra juga bagi mereka. Hikmat dan bijaksana daripada Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka boleh mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang tepat di dalam mengatasi dan mencari solusi di dalam menghadapi permasalahan ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi perekonomian negara kami. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bagi menteri dan juga semua orang yang ambil bagian di dalam mengurus perekonomian negara ini Tuhan. Biarlah perekonomian ini boleh terus lebih baik lagi hari lepas hari Tuhan, sehingga kesejahteraan bangsa kami boleh terus lagi meningkat, sehingga warga dan masyarakat di tengah-tengah bangsa kami ini boleh tetap hidup di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, perawat dan semua tim medis, bahkan tenaga sukarelawan, dan juga aparat TNI dan juga Polri yang juga terjun ke lapangan secara langsung dalam menangani pasien corona ini Tuhan. Kami memohon juga Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka, berikan kesehatan, kekuatan,
dan terus semangat ya Bapak kepada mereka, supaya mereka tetap terjaga, supaya mereka tetap kuat di dalam menjalankan semua tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka, bahkan keluarga mereka yang harus mereka tinggalkan dimanapun berada, kiranya Tuhan memelihara dan melindungi. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang masyarakat negara ini Tuhan, bahkan mungkin kerabat kami ataupun saudara-saudara kami yang saat ini juga sudah positif mengalami sakit dari COVID-19 ini Tuhan. Kami memohon jamahan Tuhan bagi mereka semua. Kiranya tangan Tuhan memulihkan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan boleh ada bagi mereka semua. Dan mereka boleh menikmati kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan itu juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 19. Dengan judul perikop terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukurku kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Saya mengundang untuk jemaat masih tetap berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada
Ku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita masih akan memuji dan muliakan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, kita serukan namanya sebab Dia Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Raja segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Puji nama Tuhan, nama Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kita akan masuk dalam penyembahan kita siapkan hati kita, mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita sembah Dia Allah yang kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Mari semua jemaat kita katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus.
culikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, yang ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita semua katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, culikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, yang ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari semua jemaat kita menyembah dan memuji nama Dia. Dengan bersuara katakan pujian dan sembah kepada Dia. Karena Dialah Allah yang kudus, Allah yang layak ditinggikan dan layak dimuliakan. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Nya saja. Mari semua katakan dengan bersuara. Puja, terima kasih Tuhan untuk segala perbuatan. Layak ditinggikan, Kau luar biasa. Kau sungguh hebat dalam kehidupan kami. Ku sembah kudus Tuhan, ku sembah kudus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, yang ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami sungguh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kami menyanjung Engkau, meninggikan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan, Allah dan Raja kami, satu-satunya yang layak dan patut untuk menerima segala pujian dan penyembahan dari jemaat-Mu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah ini lagi yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian sebagai jemaat
berada di hadirat Tuhan, sekalipun bukan berkumpul dalam gedung gereja kami, melainkan di rumah masing-masing. Tapi kami sungguh bersyukur karena kami ada di hadirat Tuhan, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, mengarahkan kepada seluruh kebenaran firman, sehingga kami bisa memahami dan mengerti, juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sesehari mengiring Engkau. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami jemaat-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam alehem jemaat sekalian. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pada hari ini, sekalipun belum bisa berkumpul di ruang gereja kita, melainkan kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi kita memuji Tuhan karena kesempatan untuk beribadah masih Tuhan anugerahkan dan berikan kepada kita. Mari bersama kita membaca Alkitab kita dari teks yang ditentukan bagi kita pada hari ini. Kisah Para Rasul pasal 2. Kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai ayat yang ke-42. Saya akan membacakan teks ini, jemaat sekalian menyimak dengan seksama di dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 42. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Puji Tuhan. Jemaat sekalian, tema kita pada pagi hari ini yang sudah ditentukan adalah bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Jemaat, saya membaca sebuah kisah yang judulnya itu Regils si salah arah. Nah, ini ceritanya ini menarik bagi saya. Regils si salah arah. Tahun 1929 itu ada sebuah pertandingan football. Ini football Amerika ini bukan sepak bola seperti di Indonesia ya, tapi bola dalam bentuk seperti lonjong begitu, lalu dipegang-pegang, lalu untuk menggolkannya terus dibawa sampai ke gawang itu. Itu namanya football Amerika, American football. Kalau bola kaki di Amerika itu namanya soccer. Nah, ini ada kisah tentang
Regals si salah arah. Tahun 1929 itu ada pertandingan football di Amerika. Yang bertanding saat itu adalah ini Universitas California melawan satu tim yang sangat terkenal, itu Georgia Tech. Di pertandingan itu, ini Roy Regals, seorang yang sangat terkenal. Dia seorang pemain football yang sangat mahir untuk bertahan. Apa yang terjadi? Waktu pemain Georgia Tech itu memegang bola, Regals berhasil merebut bola itu. Dengan cekatan, Regals membawa bola itu dan berlari sejauh 59 meter dengan sangat cepat. Tapi jemaat tahu, seorang temannya mengejar Regals. Kenapa? Temannya langsung berteriak kepada Regals, "Regals, kamu salah arah. Kamu sedang menuju gawang kita sendiri." Temannya itu langsung merebut bola yang sedang dipegang oleh Regals. Temannya berlari ke arah yang sebaliknya dari arah Regals semula. Dari kisah itu jemaat, Regals ini mendapat julukan Regals si salah arah. Setiap kali Universitas California bermain football di stadion yang lain, maka pada waktu diperkenalkan, orang akan selalu berteriak waktu Regals maju, "Oh, itu dia, Regals si salah arah." Jemaat sekalian, saya dan jemaat mungkin tidak seperti Regals, salah arah dalam membawa bola. Saya dan jemaat mungkin tidak dikenal sebagai Jeffrey si salah arah begitu. Atau jemaat sekalian si salah arah gitu. Tidak. Tetapi mungkin dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan jemaat sekalian, kita juga acap kali menemukan diri kita salah arah. Bapak-bapak menemukan diri bapak-bapak salah arah. Ibu-ibu menemukan diri ibu-ibu salah arah. Pemuda-pemuda menemukan diri pemuda-pemuda salah arah. Walaupun kita secara umum tidak mendapatkan sebutan seperti Regals si salah arah, tapi mungkin saya tahu saya salah arah dan saya menyebut diri saya, "Wah, Jeffrey salah arah." Atau Bapak Ibu sekalian juga bisa menyebut, waktu Bapak Ibu sadar salah arah, Bapak Ibu menyebut, "Wah, saya ini orang yang salah arah." Kita melihat tema kita pada hari ini jemaat. Tema yang sangat menarik bagi kita. Bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Kita lihat istilah bertobat yang dipakai dalam teks ini. Yang disebutkan oleh Petrus kepada orang Israel yang bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan. Petrus menjawab, bertobat, bertobat. Bertobat itu dari bahasa Yunani itu metanoia. Apa arti metanoia? Metanoia itu artinya adalah perubahan pikiran. Pikiran yang berbalik. Tidak pada pikiran semula, tapi pikirannya sekarang berbalik ke arah yang benar. Metanoia itu artinya berbalik tujuan. Dari tujuan yang salah arah, kembali kepada tujuan
yang benar. Mari kita lihat bersama-sama apa dan bagaimana tentang bertobat adalah berbalik pada jalan kepada kepatuhan seperti yang disampaikan dalam teks firman Tuhan ini. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan secara singkat dan sederhana. Yang pertama adalah dasar untuk bertobat. Dasar dari metanoia. Apa yang menjadi dasar dari metanoia, dasar dari bertobat yang kita lihat dalam teks ini? Bukan sesuatu yang terjadi sekonyong-konyong, bukan sesuatu yang terjadi tanpa sebab, tapi metanoia atau bertobat adalah sesuatu yang terjadi karena sesuatu. Dalam teks ini kita lihat dengan jelas dalam ayat 36 dan ayat 37 jemaat. Disebutkan dalam ayat yang ke-36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Garis bawahi di situ kata tahu. Harus tahu dengan pasti. Dalam ayat yang ke-37 dituliskan di situ, ketika mereka mendengar hal itu. Jemaat, garis bawahi kata mendengar. Coba kita lihat bersama-sama di situ, mendengar dan harus tahu. Dengan apa seseorang itu bertobat? Dengan apa seseorang itu metanoia? Dengan apa seseorang itu dapat berbalik arah? Dapat membalik pikirannya, dapat mengubah tujuannya. Dengan apa? Dituliskan di sini dengan jelas, mendengar. Dari mendengar itu kemudian menjadi tahu. Tanpa mendengar dan menjadi tahu, tidak mungkin seorang bisa bermetanoia. Tidak mungkin seorang bisa bertobat. Sekarang pertanyaannya, mendengar dan tahu tentang apa? Tentang apa jemaat? Jelas dalam teks ini dituliskan Yesus. Tentang Yesus. Yesus yang disebutkan di sini, yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Seseorang bisa bermetanoia. Seseorang bisa bertobat, berbalik arah pikiran, mengubah arah tujuan dengan dia tahu tentang Yesus. Yesus siapa? Yesus yang disebutkan dalam teks ini Tuhan dan Kristus. Jemaat, sebelum dia bertobat, sebelum dia bermetanoia, siapa yang menjadi tuannya? Sebelum dia berbalik arah, sebelum dia mengubah pikirannya, tujuannya dari tujuan salah kepada tujuan yang benar, siapa yang menjadi tuannya? Bukankah tuannya itu adalah dosa? Bukankah tuannya itu adalah keinginan daging? Bukankah tuannya adalah hawa nafsu? Nanti kita akan lihat lebih jelas. Ini di bagian awal singkat saya sampaikan. Tapi sekarang yang harus menjadi Tuhan siapa? Yesus Tuhan
dan Kristus. Coba kita lihat istilah Tuhan yang dipakai dalam teks ini. Kurios. Artinya apa kurios? Yesus itu kurios. Yesus itu Kristus atau Mesias yang diurapi. Lihat dulu yang pertama ini. Yesus adalah kurios. Kurios itu adalah Tuhan. Ditulis di teks ini dengan jelas tuh. Tuhan. Cuma umum kan bahasanya itu. Mungkin kita selalu karena menyebutkan istilah Tuhan itu terlalu sering begitu. Tuhan itu. Maka kita abai untuk memahami apa sih sebenarnya Tuhan itu. Apa sebenarnya kurios itu? Kurios Tuhan itu Tuhan. Tuhan. Ada lagi yang lebih jelas. Pemilik jemaat. Tuhan itu adalah pemilik. Ada arti yang lebih panjang itu yang saya catat di sini. Orang yang berhak mengendalikan. Coba, sekarang kita lihat itu. Kita berseru Tuhan, artinya apa itu? Pemilik. Orang yang kita sebut Tuhan, dia pemiliknya kita. Orang yang kita sebut Tuhan, oh rupanya dia yang berhak untuk mengendalikan hidup kita. Jemaat. Ada lagi di situ yang saya catat di sini tentang Tuhan itu. Bahwa orang yang dimiliki oleh Tuhan itu, orang yang dimiliki oleh kurios itu, tidak bisa tidak. Orang itu harus dalam rasa hormat yang sangat dalam kepada si kurios. Artinya ini yang paling terakhir itu yang saya tulis tentang kurios itu. Kurios itu menunjukkan supremasi atau keunggulan sang Tuhan itu. Supremasi atau keunggulan sang Tuhan itu. Dalam hal ini, supremasi atau keunggulan Yesus Kristus. Jemaat, kalau kita menyebut dia Tuhan, Tuhan Yesus. Coba dengan semua penjelasan yang saya sudah sampaikan kepada jemaat. Artinya kita ini milik dia. Bukan milik dunia, bukan milik setan. Artinya yang berhak mengendalikan diri kita itu adalah dia, Yesus. Yang harus kita hormati adalah dia, Yesus itu. Yang punya supremasi terhadap hidup kita adalah dia, Yesus itu. Jemaat, mari kita menjadi orang Kristen yang harus mendengar tuh firman. Ya, sekali lagi, firman Tuhan pada hari ini membawa kita kepada firman seperti beberapa waktu yang lalu, tanggal 12 waktu hari kebangkitan Tuhan Yesus, saya juga sampaikan itu tentang bagaimana kita hidup dalam firman, respon terhadap firman. Seorang yang percaya itu adalah seorang yang tahu Yesus itu, kurios itu. Dasar bertobat adalah mendengar dan tahu tentang Yesus adalah Tuhan. Artinya kita miliknya dia, bukan milik dunia ini, bukan milik setan, bukan milik iblis, bukan milik diri kita sendiri, tapi kita adalah milik Tuhan kita, Yesus
Kristus. Kita harus sadar tentang hal itu. Sekarang yang kedua yang saya ingin ajak jemaat melihat lebih dalam. Wujud dari bertobat. Atau wujud dari metanoia. Dalam teks ini disebutkan di situ bagaimana wujudnya setelah mendengar dan tahu Yesus Tuhan. Wah, yang berhak atas diri saya tidak boleh menjadi hambanya dosa, hambanya dunia, hambanya iblis. Tapi saya harus menjadi hambanya Tuhan saya. Maka ada beberapa wujud yang harus terjadi dalam diri kita. Seorang yang bertobat. Yang pertama, disebutkan di situ dalam ayat yang ke-37. Hati mereka terharu. Jemaat, ini yang pertama nih yang harus kita lihat. Seorang yang masuk dalam pertobatan, metanoia. Wujud yang pertama adalah mereka terharu. Tuh kata nuso. Kata nuso itu artinya sebuah perasaan seperti menembus hati. Sebuah perasaan seperti menusuk. Dia itu menjadi seperti gelisah. Ada sebuah emosi dalam dirinya dan emosi itu adalah kesedihan. Kesedihan, jemaat. Kita ingat waktu hari ulang tahun gereja kita tanggal 29 Januari yang lalu, Pak Ketum Pendeta Dr. Jesias Paliandi menyampaikan firman Tuhan saat itu dari Matius pasal 5 tentang ucapan bahagia Tuhan Yesus. Jemaat tahu ucapan bahagia yang kedua itu dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat. Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang berduka cita. Jemaat, berbahagialah orang yang berduka cita. Duka cita itu yang dituliskan oleh Tuhan Yesus, disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 itu. Duka cita berhubungan dengan apa? Ini jemaat yang berhubungan dengan hati yang terharu. Terharu karena apa? Duka cita karena apa? Berbahagialah orang yang berduka cita. Tidak lain jemaat, berduka cita karena dosa. Berduka cita karena dosa. Saya berduka cita enggak untuk dosa saya? Jemaat berduka cita enggak untuk dosa yang selama ini jemaat buat? Kita semua berduka cita enggak untuk dosa-dosa yang kita lakukan? Atau sebaliknya, kita bukan berduka cita, tapi kita hahihi dengan dosa-dosa yang kita buat, dosa yang kita lakukan. Ini ada seorang ibu yang tidak bisa menangis. Tuh, jemaat berapa lama dalam ilustrasi yang saya ingin sampaikan ini. Ibu itu tidak bisa menangis 18 tahun. 18 tahun. Nggak bisa keluar air mata dari matanya itu selama 18 tahun. Dalam catatan ini saya mencatat, dokter mendiagnosa, kenapa ibu ini nggak bisa keluar air mata selama 18 tahun? Itu kan menyakitkan. Mata nggak ada airnya itu kan perih, pedih. Harus dibantu dengan cairan khusus gitu. Tapi dia tidak bisa menangis selama 18 tahun. Dia mengidap sebuah sindrom. Sindrom yang saya catat di sini namanya sindrom Sjogren. S-J-O-G-R-E-N. Sjogren. Sindrom Sjogren. Dokter bilang gak tahu sebabnya apa sindrom itu. Tapi dalam penelitian dokter
itu ada antibodi dalam tubuh ibu itu yang menyerang kelenjar air mata. Seolah-olah kelenjar itu seperti benda asing yang tidak diinginkan. Saya dan jemaat sekalian tidak seperti ibu ini yang 18 nggak bisa nangis. Saya dengan jemaat sekalian bukan pengidap sindrom Sjögren seperti ibu ini, bukan. Tapi mungkin secara rohani kita seperti ini, jemaat. Secara rohani kita mengidap sindrom Sjögren. Kita tidak pernah berduka cita untuk dosa kita. Kita tidak pernah meratapi dosa kita. Kita tidak pernah merasa, biasa aja ini, gak pernah berasa bersalah terhadap Tuhan untuk dosa-dosa kita. Kita gak pernah terharu itu untuk semua apa yang sudah kita perbuat. Kita mungkin mengidap sindrom Sjögren secara rohani, jemaat. Mari kita menjadi orang Kristen yang peka dengan suara Tuhan. Kalau Tuhan bicara sesuatu pada kita, maka kita responi itu, wah Tuhan saya mau meresponi firman hari ini Tuhan. Tuhan saya mau melihat firman ini bagi saya. Ini saya ini Tuhan. Ini dalam firman ini saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Terhadap dosa ini, terhadap kesalahan saya ini. Tolong saya supaya saya keluar dari dosa ini Tuhan. Banyak orang Kristen yang waktu lihat firman Tuhan gitu kan. Wah ini cocok nih sama si A nih firman ini nih. Ini cocok ini. Nah sama si B nih. Ini cocok nih tanggal ini untuk si B nih. Oh untuk si C cocok nih. Tanggal ini cocok nih untuk si C gini. Tidak. Tidak. Yang paling utama adalah Tuhan ini untuk aku nih. Aku mau belajar nih dari firman ini Tuhan. Aku mau menggumuli nih dosaku ini Tuhan. Itu yang pertama. Wujud dari bertobat. Yang kedua, wujud dari bertobat itu adalah bertindak. Bukan cuma terharu, menangis gitu. Lalu besok buat lagi, lakukan lagi gitu. Bukan. Tapi bertindak. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel mendengarkan Petrus berkhotbah di situ? Mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Di situ Petrus menjawab dengan sangat tegas, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dan seterusnya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing. Tegas. Ya, tegas. Bertobatlah. Ini orang Israel dan jemaat. Bagaimana mereka itu bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang hari ini bertobat, tuh besoknya mereka melakukan lagi dosa yang sama. Ini tegar tengkuk. Berapa minggu yang lalu itu kita bulan Maret itu sebelum kita tidak diperbolehkan untuk ibadah lagi di gedung gereja, waktu itu yang berkhotbah di sini itu pendeta Dr. Diki Ngeliaratan dan saya berkhotbah di Korintus. Keluaran pasal 17. Kita lihat di situ di tengah-tengah krisis yang terjadi pada Israel. Itu ada sesuatu yang Tuhan ingin terjadi pada Israel supaya terjadi metanoia. Supaya terjadi pertobatan pada orang Israel. Coba, dalam hal apa yang kita lihat dalam Keluaran pasal 17? Apa yang
menyebabkan Tuhan mengizinkan orang Israel tidak mendapatkan air pada saat itu. Orang Israel berada dalam krisis pada saat itu. Krisis yang cukup berat, sangat berat mungkin terjadi pada Israel. Tuhan dalam Keluaran pasal 17 itu ingin membuka, setidaknya ada 3 kesalahan orang Israel. Supaya mereka bermetanoia, berbalik dari apa yang mereka lakukan itu kembali kepada Tuhan, kepada tujuan yang benar. Yang pertama itu adalah orang Israel pada saat itu tidak bergantung pada Tuhan di tengah-tengah krisis, tidak dapat air. Tuhan ingin mereka bergantung kepada Tuhan. Karena rupanya selama ini mereka tidak bergantung pada Tuhan. Sehingga pada waktu krisis air itu datang, mereka langsung bertengkar dengan Musa. Mereka langsung menyerang Musa. Kenapa? Karena rupanya mereka selama ini tidak bergantung sama Tuhan. Selama ini mereka hanya bergantung pada Musa. Sehingga Tuhan izinkan krisis itu datang pada mereka. Bergantung pada Tuhan, bukan pada manusia. Yang kedua, orang Israel itu bersungut-sungut. Tidak mendapatkan air, bersungut-sungut. Ini dosa kedua nih yang Tuhan tidak inginkan ada pada Israel. Mereka seperti umat yang tidak berpengharapan pada Tuhan. Tuhan tidak suka dengan persungutan. Ada yang bertanya, loh persungutan itu dosa ya Pak? Waktu Musa mengutus 12 pengintai, lalu 12 itu kembali, 10 memberikan laporan yang tidak membangun semangat Israel, hanya 2 yang memberikan laporan yang membangun semangat, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Tapi karena laporan 10 orang lebih banyak, maka lebih didengar daripada 2 orang, orang Israel bersungut-sungut. Tuhan waktu itu murka. Musa dan Harun berseru kepada Tuhan. Waktu Tuhan bilang, aku akan memusnahkan umat ini. Musa dan Harun bilang, jangan Tuhan. Apa nanti kata bangsa-bangsa yang ada di sekitar orang Israel? Tuhannya orang Israel itu hanya membawa umatnya untuk membantai umatnya. Jangan Tuhan. Tuhan gak jadi waktu itu membantai umatnya. Tapi prinsipnya tetap, Tuhan tidak suka persungutan dari Israel. Dan yang ketiga adalah orang Israel mau kembali pada hidup lama, kembali ke Mesir. Mereka bilang, sekarang katanya ikut Tuhan yang maha tinggi, tapi mana? Jangankan makanan, minuman aja kami gak dapat. Lebih baik kami di Mesir, kami tidak kekurangan apa-apa. Ingin kembali pada hidup lama. Jemaat, ini adalah metanoia yang Tuhan inginkan. Sekarang di tengah-tengah krisis yang terjadi di Indonesia. Khususnya kita yang ada di zona merah di Jakarta ini dengan pandemik COVID-19. Virus corona yang terjadi. Mungkin Tuhan ingin kita seperti halnya pada Israel. Mungkin Tuhan mau melihat kita dalam krisis sekarang ini. Kita bergantung pada siapa? Kita bergantung pada Tuhan. Nomor 1, tetap Tuhan. Yang kedua, bersungut-sungut nggak kita kayak orang-orang lain itu di Facebook, di mana-mana gitu. Tidak. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Metanoia, balik arah. Kita mau kembali hidup lama gitu? Tidak. Kita mau tetap dalam tangan Tuhan. Tetap setia pada Tuhan. Jemaat, mari kita menjadi orang-orang yang metanoia. Wujudnya jelas, bertindak apa yang harus kami lakukan, bertobat. Kalau kita selama ini bergantung pada manusia, bukan pada Tuhan, kita bertobat. Kalau selama ini kita bersungut-sungut, kita bertobat, kita mau bersukacita, bersyukur selalu. Kalau selama ini kita punya keinginan mau tinggalkan Tuhan, kita bertobat, kita mau setia tetap bersama dengan Tuhan. Yang
ketiga di sini yang kita lihat adalah masing-masing wujud dari metanoia, wujud dari bertobat. Dalam perkataan Petrus, hendaklah kamu bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing. Saya sendiri, istri saya sendiri, anak-anak sendiri-sendiri, jemaat masing-masing kita ada di hadapan Tuhan. Mari kita masing-masing punya hubungan khusus kita dengan Tuhan. Maka disitulah kita akan melihat masing-masing kita akan mendapatkan berkat, pelajaran-pelajaran berharga dalam seluruh kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita lihat dari firman Tuhan ini adalah akibat dari metanoia, akibat dari bertobat. Disebutkan dalam ayat-ayat ini, diselamatkan. Lalu dosa diampuni, dosa diampuni. Ada yang menarik nih jemaat dalam janji yang disampaikan untuk metanoia ini, disebutkan di situ dalam ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, lalu dan bagi anak-anakmu, bukan hanya bagi kita orang dewasa, tapi kalau kita bermetanoia, itu bagi anak-anak kita. Dan juga bagi kita gereja misi itu, kita membawa berita itu juga kepada sebanyak mungkin orang itu. Yang disebutkan dalam ayat 39. Sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan yang terakhir yang saya lihat akibat dari metanoia, akibat dari bertobat, pertobatan itu. Ayat 42 itu jelas di situ. Mereka akhirnya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka juga berada dalam persekutuan. Lalu mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Mari jemaat kita menjadi orang yang bermetanoia, orang yang bertobat. Mari kita hidup dalam ketekunan, dalam pengajaran, bersama-sama kita belajar firman, dalam persekutuan-persekutuan yang saat ini belum bisa kita laksanakan, KTB-KTB atau kelompok-kelompok kategorial, tapi nanti setelah COVID-19 selesai ini, kita mulai aktif lagi, kita aktif dalam persekutuan kita bertekun dalam doa kita. Ya, sekarang kita tingkatkan doa kita karena virus ini sudah semakin merebak, sudah 7.000 lebih, dan yang meninggal sudah ratusan, 500-an atau 600-an. Walaupun kita juga bersyukur karena yang sembuh sudah lebih banyak daripada yang meninggal. Sekarang sudah lebih 200 sekian yang sembuh, lebih banyak daripada yang meninggal, itu sudah 800-an gitu. Tetap berdoa, doakan pribadi masing-masing, doakan keluar, doakan gereja, doakan semua jemaat yang terdampak dengan masalah ekonomi dan sebagainya, supaya Tuhan menjaga dan melindungi semua jemaat kita. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk bagian yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Hamba terbatas menyampaikan lebih dari apa yang sudah hamba sampaikan, tapi hamba berdoa supaya Roh Kudus terus berbicara kepada kami Tuhan tentang bertobat yang adalah berbalik pada jalan kepatuhan itu. Supaya kami semua menjadi anak-anak-Mu yang menunjukkan metanoia, tidak terus berjalan pada arah yang salah, tetapi kami kalau tahu jalan kami salah, maka kami harus berbalik dari jalan yang salah itu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin.
Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh lagi kami dengarkan. Kiranya Tuhan berkati Bapak Pendeta Jeffrey Kansil yang telah membawakan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupannya, keluarganya, kesehatannya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kiranya Tuhan menerima apa yang kami berikan. Biarlah bisa menjadi berkat bagi gerejamu dan kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku. Dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kita akan menutup ibadah kita pada minggu hari ini. Kita akan menaikkan pujian Sejauh Timur dari Barat. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar
di sorga, di akhir dari ibadah kami pada hari ini, kami berdoa menyerahkan beberapa jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa menyerahkan anak kekasih Hurian TB Pabibi tanggal 18 April, Bapak Harno Simanjuntak tanggal 21 April, Ibu Yemei Baltasar tanggal 22 April, Ibu Lisa Christian Mokalu tanggal 24 April, Saudara Tom Reynold Sirait tanggal 24 April, Bapak Yosia Lumadi tanggal 24 April, Saudari Ratna Rumiris Siahaan tanggal 25 April, dan anak Carlo Timothy Eliana tanggal 25 April. Kami sungguh menaikkan syukur kepadamu Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan buat bagi jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang sangat ajaib itu yang mereka nikmati dalam seluruh kehidupan mereka. Sebagaimana Engkau sudah menjaga, melindungi, dan memberkati mereka di tahun-tahun hidup mereka yang telah lewat, kami menyerahkan kehidupan mereka pada waktu-waktu yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Kiranya tangan Tuhan yang kuat itu akan memegang tangan mereka dalam seluruh perjalanan hidup. Bawa mereka dalam apa yang Tuhan kehendaki, kiranya berkat dan perlindungan Tuhan terus menjadi bagian bagi mereka. Mereka diizinkan untuk terus melihat kemenangan lepas kemenangan ajaib yang Tuhan anugerahkan dalam seluruh kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan keluarga mereka masing-masing, baik itu orang tua, anak-anak, suami, istri, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati keluarga dari anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami sungguh memberkati anak-anak-Mu ini dalam memasuki usia yang baru. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, mencurahkan segala berkat-berkat berlimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk hamba-hambamu, tim yang melayani pada hari ini. Terima kasih untuk apa yang sudah mereka lakukan pada saat ini. Kiranya pelayanan mereka saat ini sungguh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan memberkati sekalian jemaat. Hamba menyerahkan seluruh jemaat GMI Filipi Jakarta dan juga jemaat-jemaat yang lain yang mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Engkau menilik setiap jemaat dengan semua masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Engkau hadir di tengah-tengah masalah dan pergumulan itu Tuhan, memberikan penghiburan dan kekuatan. Jalan keluar demi jalan keluar Tuhan anugerahkan kepada anak-anak-Mu. Secara khusus Tuhan, di tengah-tengah virus corona yang sedang merebak sekarang ini, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi sekalian jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, pada akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja yang layak dan patut menerima semuanya itu. Jemaat sekalian, lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengarkan pada hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu